saya Atika dan teman-teman saya yang lainnya yaitu Siti Humaira, Intan Wulandari, Hildayatun Nisa, dan Ikrawati. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang jaringan ikat. Pokok materi yang akan dibahas yaitu pengertian, fungsi, komponen, dan pembagian. Yang pertama yaitu pengertian. Jaringan ikat adalah jaringan yang ditemukan pada seluruh tubuh hewan yang berperan dalam pengikatan suatu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi jaringan ikat secara umum. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai komponen pada jaringan ikat. Nah, terdapat komponen seluler yaitu fibroblast dan makrofag. Fibroblast adalah sel yang paling sering ditemukan dan paling penting dalam suatu jaringan ikat. Nah, fibroblast ini memegang peranan penting dalam proses penyembuhan luka, seperti pemberhentian pembentukan fibrin, menciptakan matriks ekstraseluler atau ECM, dan pembentukan struktur kolagen, maupun proses kontraksi pada luka. Nah, bentuk fibroblast bervariasi. Pada jaringan ikat padat teratur, fibroblast tampak berbentuk fusiformis. Nah, arti fusiformis ini adalah memiliki bentuk seperti gelendong yang lebar dan di tengahnya itu meruncing di antara kedua ujungnya. Nah, dia mirip seperti bentuk lemon, tetapi seringkali menyiratkan pelebaran vokal dari struktur yang berkelanjutan dari salah satu atau kedua ujungnya di antara serabut-serabut jaringan. Nah, pada jaringan ikat longgar dijumpai berbentuk bintang atau stelata sebagai akibat serabut-serabut jaringan ikat yang tidak teratur. Nah, fibroblast yang dewasa disebut dengan fibrosit. Selanjutnya mengenai makrofag. Nah, pada jaringan ikat yang tersebar di seluruh bagian tubuh manusia, terdapat kelompok-kelompok sel yang dapat bergerak dengan memiliki kapasitas fagositosis. Nah, sel-sel ini dinamakan dengan makrofag atau histiosit. Nah, dalam keadaan normal, makrofag ini berfungsi secara terus-menerus atau memfagositosiskan berbagai bahan asing atau yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh, seperti sel-sel yang sudah mati atau sisa-sisa sel, dengan cara menghancurkan melalui sistem enzim lisosom yang terdapat pada sitoplasma sel. Nah, secara histologik, makrofag ini berbentuk tidak beraturan. Nah, dan dia berpenampang sekitar 10 sampai 30 mikrometer. Nah, permukaannya selnya ini pun tidak rata dan memiliki tonjolan-tonjolan seperti jari. Nah, makrofag aktif mempunyai membran plasma yang berlipat-lipat. Nah, hal ini menunjukkan konsekuensi sifat sel yang dapat bergerak dan memfagositosiskan. Nah, dalam sitoplasma yang basofil terdapat sejumlah vesikel kecil seperti granula kecil dan padat. Nah, intinya ini berbentuk oval atau ginjal, terletak eksentrik serta lebih kecil dan lebih gelap dibandingkan dengan fibroblast. Dengan mikroskop elektron tampak kompleks Golgi yang berkembang baik serta banyak lisosom. Pada mikroskop cahaya hanya terlihat berbagai granula padat dan kecil. Nah, secara histologik, makrofag ini digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada makrofag bebas dan ada makrofag yang tetap. Nah, pada makrofag yang bebas, sel-selnya ini tidak teratur. Nah, sitoplasmanya ini bertonjol-tonjol dan intinya berlekuk. Sifat selnya yang mobil dengan kromatin yang lebih padat dari fibroblast. Nah, pada makrofag yang tetap, inti selnya ini berbentuk lonjong. Sifat selnya tidak mobil dan sel-selnya ini tersebar di sepanjang serat-serat yang terdapat pada jaringan ikat. Nah, pada beberapa organ makrofag diberi nama khusus seperti sel Cooper, yaitu hati, dan sel mikroglia, sistem saraf pusat, dan sel Langerhans, yaitu kulit, dan sel septa atau paru-paru, dan sel osteoklast, yaitu tulang, yang memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Baik, saya Hildayatun Nisa, saya akan menjelaskan tentang sel plasma. Baik, sel plasma adalah salah satu jenis sel darah putih yang mengeluarkan antibodi dalam jumlah yang besar. Nah, fungsinya menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berikut ciri-ciri dari sel plasma. Yang pertama, letak selnya tersebar memiliki komponen intraseluler yaitu matriks. Sel mas merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh manusia yang bereaksi ketika
terdapat benda asing atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, fungsinya berperan dalam sistem kekebalan turunan dengan bertahan melawan patogen. Dan kemudian dia menyembuhkan luka serta juga berkaitan dengan alergi dan anafilaksis. Ciri mast sel yang pertama, selnya berbentuk lonjong dan tidak teratur. Yang kedua, berinti kecil yang tertutup oleh granula. Yang ketiga, menghasilkan sejenis antikoagulan, heparin dan histamin. Serabut jaringan ikat. Yang pertama ada serabut kolagen. Serabut kolagen ini merupakan serabut yang paling banyak dijumpai pada jaringan ikat dan biasanya berupa benang-benang tidak berwarna, tetapi jika dia dalam keadaan banyak, dia ini berupa tanpa berwarna putih. Selanjutnya ada serabut elastik. Serabut elastik ini merupakan serabut yang bentuknya itu lebih tipis daripada serabut kolagen dan dia tidak memiliki garis longitudinal. Jika dalam keadaan segar dan berjumlah banyak, biasanya tanpa berwarna kuning. Selanjutnya ada serabut retikuler. Serabut retikuler ini merupakan serabut yang halus, dia tanpa diameternya itu kurang lebih sama dengan fibrin pada kolagen. Sel lemak umumnya dijumpai pada jaringan ikat areolar, dapat berdiri sendiri atau berkelompok. Biasanya dijumpai pada epidermis kulit, fungsinya sebagai cadangan makanan. Ciri sel lemak yaitu berbentuk berat saat larut dalam air dan elemennya kaya akan zat karbohidrat. Gambar di samping merupakan sel-sel lemak yang terdapat pada jaringan adiposa. Selanjutnya, leukosit. Leukosit merupakan sel darah putih yang diproduksi oleh jaringan hemopoietik untuk jenis bergranula atau polimorfonuklear dan jaringan limfatik untuk yang jenis tidak bergranula atau mononuklear. Fungsi leukosit adalah sebagai sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi. Ciri leukosit adalah memiliki inti sel atau nukleus, memiliki banyak bentuk atau tidak beraturan, dan dapat berubah bentuk. Gambar di samping merupakan beberapa jenis leukosit, terdapat basofil, esotofil, neutron, mononusi, dan limfosit. Pembagian jaringan ikat. Nah, berikutnya ada sel longgar adalah kategori jaringan ikat yang meliputi jaringan areolar, jaringan retikuler, dan jaringan adiposa. Jaringan ikat longgar adalah jenis jaringan ikat yang paling umum pada vertebrata. Nah, adapun ciri dari jaringan longgar tersebut, yang pertama, elemen-elemen selulernya terletak berjauhan dan substansinya intrasel. Yang kedua, substansi dasar amorf merupakan unsur pembentuk substansi intrasel utama. Nah, yang ketiga ada terdiri dari matriks yang mengandung serat, kolagen, retikuler, dan elastis. Adapun fungsi dari sel longgar, yang pertama membentuk membran yang membatasi jantung dan rongga perut. Yang kedua, mengikat kulit pada jaringan di bawahnya. Yang ketiga, mengelilingi pembuluh darah dan saraf yang menyusup ke rongga, ke organ. Yang ketiga, yang keempat, pengikat lapisan epitikulum pipih membentuk lembar mesenterium. Yang kelima, membantu melekatkan organ pada otot dinding tubuh. Yang keenam, memberi bentuk organ dalam seperti kelenjar limpa, sumsum tulang, dan hati. Jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat merupakan jaringan ikat yang komponen penyusun selnya lebih sedikit dibandingkan serabut atau seratnya. Jaringan ikat padat terbagi menjadi jaringan adiposa, jaringan ikat padat teratur, dan jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan adiposa adalah jenis jaringan ikat khusus yang ditandai dengan penyimpanan lemak dalam sel khusus yang disebut adiposit. Fungsi dari jaringan adiposa adalah suatu tempat penyimpanan lipidia yang merupakan sumber energi bagi tubuh.
Sel-sel ini dapat ditemukan sendiri-sendiri atau berkelompok-kelompok kecil di dalam jaringan ikat itu sendiri. Berikut adalah gambar jaringan adiposa. Terdapat sel-sel adiposa, inti sel-sel adiposa, fibroblast di antara sel-sel adiposa, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah jaringan ikat padat teratur. Cirinya ditandai dengan serat kolagen yang tersusun teratur, terdapat pada tendon dan stroma kornea. Fungsinya menghubungkan antara otot dan tulang atau tendon, serta menghubungkan tulang dengan ligamen. Dan yang terakhir adalah jaringan ikat padat tidak teratur. Cirinya ditandai dengan susunan serat kolagen yang tidak teratur dan terdapat pada kulit seperti pada gambar di bawah ini. Jaringan ikat vaskular. Jaringan ikat vaskular ini yang pertama ada darah. Darah merupakan salah satu kriteria jaringan ikat karena memiliki matriks ekstraseluler yang luas. Matriks ini berupa cairan yang disebut dengan plasma. Selanjutnya ada limpa. Limpa merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan kembali ke aliran darah. Next, yang ini merupakan contoh gambar plasma darah, dan yang satu lagi ini merupakan contoh gambar limpa. Jaringan dengan sifat khusus terbagi atas dua. Yang pertama ada jaringan retikuler, yang kedua ada jaringan hematopoietik. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jaringan retikuler. Apa sih jaringan retikuler tersebut? Jaringan retikuler yaitu jaringan ikat dengan sifat khusus yang hanya terdapat pada limfa, limfonodus, matriks tulang, dan juga pembuluh darah hati. Jaringan retikuler terdiri atas sel-sel retikuler dan juga serabut-serabut retikuler yang disintesis oleh sel-sel retikuler itu sendiri. Oleh sebab itu, jaringan retikuler dijumpai pada organ-organ yang menghasilkan sel-sel darah. Dan juga jaringan retikuler tersebut berfungsi sebagai kerangka yang menyongsong sel-sel bebas yang ditemukan di dalam organ-organ tersebut. Kemudian apa sih ciri-ciri dari jaringan retikuler itu? Sel-sel retikuler memiliki tonjolan sitoplasma yang panjang, kemudian intinya bulat, besar, dengan benang-benang kromatin yang halus, kemudian dia memiliki nukleoli 1 ataupun 2. Selanjutnya ada jaringan hematopoietik. Sebelum kita melihat gambarnya, kita akan mempelajari dulu apa sih jaringan hematopoietik. Jaringan hematopoietik adalah jaringan yang berfungsi membentuk sel darah. Jaringan hematopoietik itu terbagi atas dua. Yang pertama, jaringan meiolit atau myelo atau juga marrow atau yang artinya sumsum, ditemukan dalam sumsum tulang dan akan membentuk eritrosit, granulosit, trombosit, dan juga monosit. Kemudian yang kedua ada jaringan limfatik atau yang membentuk limfosit, ditemukan dalam berbagai bagian dalam tubuh, terutama pada mukosa traktus digestivus, dan juga di respiratorius, dan juga organ-organ lain, limfonodus, dan juga thymus. Selanjutnya mengenai jaringan ikat penyokong. Nah, ada tulang rawan. Tulang rawan ini adalah semacam jaringan ikat lentur yang ada di berbagai anggota badan manusia ataupun hewan, termasuk sendi di antara tulang, sangkar rusuk, telinga, hidung, saluran, tengkorak, dan juga cangkraman invertebrata. Nah, ciri-ciri tulang rawan yang pertama, penyusunnya terdiri atas sel tulang rawan.
Substansi dasarnya serat dan protein, mempunyai bentuk khusus semacam jaringan ikat dengan fungsinya untuk menyokong jaringan lunak, memiliki kekuatan renggang, penyokong struktural, dan menjadikan lebih fleksibel tanpa adanya distorsi. Nah, ciri-ciri tulang rawan yang pertama, penyusunnya terdiri atas sel tulang rawan. Substansi dasarnya serat dan protein, mempunyai bentuk khusus semacam jaringan ikat dengan fungsinya untuk menyokong jaringan lunak, memiliki kekuatan renggang, penyokong struktural, dan menjadikan lebih fleksibel tanpa adanya distorsi. Nah, jenis-jenis tulang rawan terbagi 3, yaitu yang pertama, tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosis, dan tulang rawan elastin. Nah, fungsi tulang rawan adalah sebagai penyokong pada jaringan atau organ lunak, sebagai penyusun sendi, dan sebagai pertumbuhan dan pembentukan tulang keras. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh Ikrawati. Selanjutnya yang B mengenai tulang sejati. Tulang sejati adalah sebuah jaringan ikat padat yang paling keras dari semua jaringan yang ada di dalam tubuh. Bentuknya keras. Ciri khususnya adalah memiliki struktur yang lebih keras, padat, dan rapat, menjadi penyusun utama dalam sistem rangka. Selanjutnya jenis-jenis tulang sejati, yaitu ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak. Fungsi tulang sejati yaitu jaringan tulang yang menyusun dan membina rangka untuk alat gerak utama pasif dan juga berfungsi sebagai penyokong. Tempat melekatnya otot yang dihubungkan oleh tendon dan pelindung organ utama serta vital di tubuh. Tempat produksi sel-sel darah serta menjadi tempat penyimpanan cadangan mineral berupa kalsium dan fosfat serta cadangan mineral. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.